Pemirsa, gempa susulan yang kembali mengguncang Cianjur, Jawa Barat membuat proses pencarian korban sempat dihentikan. Para petugas langsung bergegas pindah ke tempat yang lebih aman saat tengah menyisir lokasi longsor. Hingga pukul 8 pagi tadi, BMKG mencatat sudah terjadi 279 gempa susulan di Cianjur. Petugas SAR di Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur langsung naik ke atas bukit saat gempa susulan mengguncang di tengah proses pencarian korban. Meski terasa lebih lemah dibandingkan gempa sebelumnya, namun dikhawatirkan dapat memicu pergeseran tanah sehingga bisa membahayakan. Para petugas ini pun langsung mencari tempat yang lebih aman serta menjauhi bangunan. Gempa susulan membuat warga trauma, terutama anak-anak. Suara raungan sirine ambulans pasca gempa membuat anak-anak di lokasi bencana ketakutan. Sementara kebutuhan warga seperti sembako, pakaian, selimut, perlengkapan anak dan air mineral tetap dibutuhkan di pengungsian. Pemirsa, hingga pagi ini tersisa 26 pasien yang masih dirawat di RSUD Sayang terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat pada Senin lalu. Ya, pemirsa, 2 di antaranya merupakan korban efek pengungsian. Sebanyak 26 pasien korban gempa Cianjur, Jawa Barat masih dirawat di RSUD Sayang. Pasien tersebut merupakan pasien yang mengalami luka ringan dan luka sedang. Sedangkan untuk pasien yang luka berat sudah dirujuk ke berbagai rumah sakit lainnya. Pagi ini, pasien RSUD Sayang menerima pasien korban efek pengungsian yang terserang penyakit. Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di RSUD Sayang Cianjur, kita bergabung bersama dengan rekan Yola Dwiyanti. Ya, Yola, bagaimana perkembangan terkini dari RSUD di Sayang? Ya, selamat siang Pram, Stefani dan juga pemirsa. Memang hingga siang hari ini sebanyak 26 pasien dari korban gempa Cianjur, Jawa Barat masih dirawat di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Korban-korban tersebut merupakan korban yang memang mengalami luka ringan hingga luka sedang. Sedangkan untuk korban yang mengalami luka berat ini sudah dilarikan ataupun dirujuk ke rumah sakit terdekat yang berada di Jakarta, Bandung dan juga Sukabumi. Sedangkan di RSUD Sayang sendiri ini dibagi menjadi 2 lokasi, Pram, Stefani dan juga pemirsa, untuk merawat korban dari gempa Cianjur, Jawa Barat. Adapun 2 lokasi yakni di depan IGD di tempat kami melaporkan pada siang hari ini yang merupakan tempat transit bagi korban yang memang baru berdatangan di RSUD Sayang untuk nantinya dilakukan perawatan awal, begitu untuk nantinya ditentukan apakah ini memerlukan perawatan yang intensif, dan jika memang untuk pasien yang memerlukan perawatan intensif ini bisa dirujuk ke zona B, yang mana ini didirikan tenda-tenda darurat untuk merawat pasien-pasien tersebut. Dan perlu diketahui Pram dan juga Stefani, di sini memang korban seluruhnya dirawat di luar ruangan ataupun di luar gedung rumah sakit dikarenakan memang gempa susulan masih terus terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Bahkan kemarin ini kami merasakan gempa susulan sebanyak 2 kali di siang dan juga malam hari. Dan tadi menurut informasi yang kami dapatkan juga dari tim evakuasi, ini berhasil menemukan 2 jenazah di Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Namun memang hingga saat ini kami belum bisa memastikan ataupun mendapatkan informasi pasti terkait jenazah tersebut akan nantinya dibawa kemana. Sedangkan untuk tim DVI kemarin menemukan 8 kantong jenazah, yang mana ini artinya tim DVI Polri sudah berhasil menemukan sebanyak 158 jenazah. 3 diantaranya merupakan kantong body part ataupun potongan tubuh. Dan dari 158 jenazah tersebut, 134 jenazah sudah berhasil teridentifikasi, termasuk 2 kantong potongan tubuh atas nama Ekawati, warga Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Saat ini tim DVI Polri memang masih terus melakukan identifikasi dari ke-10 kantong jenazah tersebut. Sementara itu Pram dan juga Stefani. Baik, terima kasih Yola melaporkan langsung dari RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendatangi para pengungsi korban gempa serta meninjau rumah sakit Sayang Cianjur, Jawa Barat. Ya, pemirsa, kunjungan kali ini dilakukan untuk memastikan penanganan korban gempa serta menyerahkan bantuan sosial bagi korban bencana gempa bumi.
Sejumlah bantuan disalurkan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada masyarakat Cianjur yang terdampak bencana gempa bumi. Selain menyerahkan bantuan, Prabowo Subianto menjenguk korban bencana gempa yang masih dirawat di Rumah Sakit Sayang serta di lokasi pengungsian. Prabowo juga menyampaikan penghargaan kepada para relawan yang bereaksi cepat sehingga penderitaan warga Cianjur bisa langsung dimitigasi. Kita terima kasih sama TNI, sama Polri, sama semua dokter, sama semua perawat, sama semua unsur yang rela. Saudara, inilah gotong royong, inilah Indonesia ya. Saudara kita ada yang musibah, kita semua ikut merasakan. Di lokasi gempa, Menhan didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengecek kelayakan konsumsi di dapur darurat yang dioperasikan oleh TNI AD untuk para korban bencana gempa. Dalam kesempatan ini, Menhan juga menyerahkan bantuan sosial bagi korban bencana gempa bumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut mengerahkan smart truck untuk menghibur warga di pengungsian. Kasal memerintahkan untuk mengerahkan seluruh potensi TNI Angkatan Laut untuk penanganan isu kemanusiaan dan bencana alam. Penanganan, salah gitu. Para prajurit TNI Angkatan Laut untuk menghibur masyarakat yang berada di pengungsian. Dengan memanfaatkan fasilitas smart truck, Dinas Penerangan Angkatan Laut, para prajurit menghibur dengan menampilkan tayangan bagi anak-anak hingga nonton Piala Dunia di pengungsian. Sejumlah anak yang di pengungsian menyampaikan rasa senangnya atas adanya fasilitas smart truck yang sangat menghibur di tengah pengungsian. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengamanatkan kepada Satgas TNI Angkatan Laut yang dikerahkan dalam penanggulangan bencana alam di wilayah Cianjur untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki TNI AL dalam penanganan isu kemanusiaan dan bencana alam sampai tuntas, dan untuk seluruh personel agar cepat tanggap dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ya, pemirsa, prajurit Tengkorak Kostrad Karawang bantu korban gempa Cianjur di posko pengungsian terisolir Desa Cipendaya, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Total 3.700 orang di 7 titik yang belum mendapatkan bantuan. Prajurit Yonif para Rider 305 Tengkorak Kostrad Karawang bantu korban gempa di desa terisolir di Desa Cipendaya, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Total ada sebanyak 3.700 orang warga yang berada di 7 titik yang belum mendapatkan bantuan. Bantuan yang diberikan berupa terpal, matras, bantal, makanan, minuman, pakaian bayi dan dewasa, serta obat-obatan. Hingga warga masih menetap di tenda sementara karena khawatir adanya gempa susulan. Prajurit pun sempat menyapa dan berinteraksi dengan warga serta anak-anak untuk menghilangkan rasa trauma. Pemirsa, sejumlah korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat masih belum tersentuh bantuan. Ya, Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan bantuan logistik dan evakuasi korban melalui jalur udara menggunakan helikopter Bell 429 Dirpol Airut Baharkam Polri. Kepolisian Republik Indonesia salurkan bantuan korban gempa Cianjur, Jawa Barat melalui jalur udara di beberapa titik terisolir di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Bantuan logistik korban gempa disalurkan dengan helikopter Bell 429 milik Direktorat Kepolisian Udara Korpol Airut Baharkam Polri yang take off dari lapangan Badak Putih Cianjur, Jawa Barat. Bantuan logistik berupa kebutuhan pokok sehari-hari bagi warga korban gempa. Tidak hanya itu, evakuasi korban gempa yang sakit juga dilakukan melalui jalur udara. Sementara itu, pemirsa, Basarnas meminta maaf soal insiden helikopter penyalur bantuan yang merusak tenda pengungsian korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Basarnas juga telah merubah strategi penyaluran bantuan lewat udara agar tidak merusak tenda pengungsi. Insiden helikopter Basarnas yang sedang menurunkan bantuan lewat udara, namun tenda pengungsi di bawahnya berterbangan, viral di media sosial. Atas insiden tersebut, Kepala Basarnas langsung meminta maaf. Pihaknya memastikan tidak ada korban dalam insiden itu.
Untuk mencegah hal serupa terjadi, Basarnas mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi guna menurunkan bantuan agar tidak merusak tenda maupun harta benda milik masyarakat. Basarnas dan TNI Angkatan Udara kembali menyalurkan bantuan kepada korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 5 helikopter dikerahkan, 3 unit helikopter milik Basarnas dibantu oleh 2 unit heli Super Puma dari Lanut Atang Sanjaya Bogor. Penyaluran hari ini difokuskan terhadap para korban yang terdampak dan desa terisolir. Bantuan yang dikirimkan berupa kasur, serta logistik dan bahan makanan. Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengirimkan bantuan makanan berupa 150 kg sambal pecel bagi korban gempa bumi Cianjur. Ya, pemirsa, sambal pecel merupakan khas Kediri karena mudah dimasak dan diaplikasikan dengan lauk apapun. Guna membantu kebutuhan makanan bagi korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, Taruna Siaga Bencana Tagana Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengirimkan 150 kg sambal pecel. Sambal pecel yang mempunyai rasa khas itu dipilih karena mempunyai keunggulan penyimpanan yang relatif tahan lama, cukup simpel dalam penyajian, serta dapat dimakan dengan lauk apapun. Sambal pecel menjadi makanan khas Kediri ini dibuat oleh tim Tagana sendiri dan para relawan. Pengiriman 150 kg sambal pecel akan disalurkan melalui Pusdal Ops Jawa Timur. Kita mengirimkan 1,5 kuintal sambal pecel. Itu nanti dikirimnya lewat apa atau di Kongo? Ya, nanti kita hari ini juga nanti sehabis duhur kita akan dropping ke provinsi karena itu himbauan dari provinsi ya. Jadi kita harus ke lewat provinsi dulu. Kita kumpulkan di posko Pusdalop Provinsi Jawa Timur, Tagana Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya akan didistribusikan oleh provinsi ke Cianjur. Kenapa memilih sambal pecel? Ini gini, sambal pecel selain sambal pecel itu adalah khas kita, khas Tagana, khas Kediri, juga lebih awet dan lebih enak dalam mengkombinasikan dengan lauknya, mungkin sayur atau apa lebih enak seperti itu. Pengemasan penggunaan kotak plastik agar mudah didistribusikan ke lokasi bencana dan diharapkan nantinya sambal pecel dapat bermanfaat, menambah nikmat makanan untuk korban bencana, serta dapat disimpan dengan tahan lama. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Bapak bisa bangun, Pak. Saya keluar, Pak. Coba. Kasih jalan, Pak. Oksigen, Pak. Alhamdulillah, Dek. Ya Allah. Saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik. Ya, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang pada kemarin sore merobohkan belasan rumah semi permainan di Grogol, Jakarta Barat. iNews siang akan kembali sesaat lagi dengan informasi selengkapnya.